Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak soleh-solehah? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 5. Sebelum belajar, kita ikuti petunjuk belajar dulu ya. Yang pertama, berdoa. Bagi yang belum berdoa, dipersilahkan untuk berdoa. Kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Silahkan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu apabila ada yang kurang dipahami. Kemudian, hubungi gurumu apabila mengalami kesulitan dalam memahami bahan belajar mandiri ini. Ayo belajar. Mari kita baca teks berikut ini. Garam merupakan salah satu benda yang penting bagi kehidupan kita. Tubuh manusia tidak dapat berfungsi tanpa garam. Garam tidak hanya sebagai bumbu dapur, tetapi juga memiliki kegunaan lain. Selain sebagai bumbu dapur, juga sebagai bahan kecantikan, perawatan luka, dan bahan baku pembuatan hujan. Selama kita mengenal garam yang dibuat oleh para petani garam di tambak-tambak garam yang letaknya tidak jauh dari laut atau pantai. Cara pembuatan garam di tambak adalah air laut dialirkan ke tambak, kemudian air dibiarkan terkena paparan sinar matahari selama beberapa hari, sehingga air menguap dan hanya menyisakan garam yang siap dipanen beberapa hari kemudian. Saat ini sedang dikembangkan teknologi baru dalam pengolahan air laut menjadi garam. Teknologi geomembran adalah jenis teknologi baru dalam bidang usaha produksi garam dengan menggunakan pelapis pada lahan produksi garam berupa plastik. Cara seperti ini bisa mempercepat proses produksi dan hasilnya juga lebih bagus. Garam ternyata juga memiliki beragam jenis yang bisa dibedakan dari bentuk fisik dan manfaat. Garam laut dihasilkan dari penguapan air laut, dapat digunakan sebagai kosmetik dan penyedap rasa. Dapat melindungi kulit, meningkatkan kesehatan gigi, meningkatkan kualitas tidur, dan keseimbangan elektrolit tubuh. Garam abu-abu berfungsi melancarkan pernapasan dan menstabilkan tekanan jantung. Garam Hawaii mengandung 80 mineral yang baik dan berfungsi untuk meningkatkan sistem imun, menyehatkan paru-paru, dan meningkatkan fokus. Jenis lain dari garam Himalaya mengandung 80 mineral baik dan dapat menyeimbangkan pH di tubuh, merilekskan otot, mencegah tekanan darah tinggi, dan mengurangi risiko infeksi akibat luka. Garam truffle dapat jadi penyedap rasa dan menjadi sumber protein yang bagus, yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian, garam meja. Garam meja dipanen dari endapan garam yang berada di bawah tanah.
garam meja telah diberi tambahan yodium untuk mencegah kekurangan yodium. Garam ini juga meningkatkan penciptaan enzim dan jus pencernaan yang memungkinkan kita untuk mengekstrak dan mengasimilasi vitamin dan nutrisi lain dari makanan yang kita makan. Kita telah membaca teks tentang garam. Saatnya, ayo berlatih. Lengkapilah tabel di bawah ini sesuai bacaan di atas. Nomor, jenis garam, dan manfaat garam. Perhatikan kolomnya. Jenis garam, contohnya 1 garam laut. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat garam laut yaitu menyeimbangkan pH di tubuh, merilekskan otot, mencegah tekanan darah tinggi, dan mengurangi risiko infeksi akibat luka. Itu manfaatnya. Kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, kalian tambahkan jenis-jenis garam yang telah kita baca bersama-sama dan kemudian tuliskan manfaatnya. Ayo berkreasi. Suatu karya seni 3 dimensi akan sempurna apabila memenuhi aspek kegunaan. Kegunaan tersebut dapat mempermudah aktivitas hidup manusia. Berikut ada salah satu contoh teknik membuat benda seni 3 dimensi secara sederhana. Membuat karya seni terapan bingkai foto. Ini adalah alat dan bahan untuk membuat karya seni terapan, yaitu bingkai foto. Alat dan bahannya, kardus tebal, kertas kado atau kain, kalian bisa memilih salah satu. Kemudian penggaris, pensil, cutter, lem atau double tip, kemudian gunting, selotip atau lakban, tali sepatu atau benang wol, atau benang biasa, atau tali rafia. Kalian pilih salah satu untuk jenis talinya. Langkah-langkah membuat bingkai foto. 1. Potong 2 kardus dengan ukuran yang sama, yaitu ukurannya 16 cm kali 21 cm. Gambar persegi panjang di satu kardus menggunakan pensil dan penggaris dengan ukurannya 9 cm kali 14 cm. 2. Potong satu kardus menggunakan cutter untuk bagian depan. Mengikuti garis yang sudah dibuat hingga membentuk bingkai. Pastikan kalian melakukannya seperti gambar tersebut. 3. Siapkan kertas kado atau kain untuk membungkus kardus berbentuk bingkai yang sudah disiapkan. Kemudian
lem bagian sisi kardus, lalu tempelkan ke kertas kado atau kain. Pastikan kertas kadonya lebih besar daripada kardus yang akan kita lapisi dengan kain atau kertas kado. 4. Potong bagian tengah secara melintang menggunakan cutter dan penggaris sehingga benar-benar terpotong kertas kadonya atau kain, lalu lem dan tempelkan ke bagian sisi-sisi kardus yang telah kita sediakan. Perhatikan dan lakukan sesuai dengan gambar yang telah diberikan. 5. Potong bagian ujung kertas atau kain yang telah ditempel dan potong setiap ujung kertas kado ataupun kain. 6. Kertas kado atau kain dilipat ke belakang dan lem dengan rapih. 7. Tempelkan stik atau potongan kardus kecil di samping kanan, kiri, dan bagian bawah. Pastikan kalian menempelnya di bagian belakang. 8. Bungkus kardus yang satu lagi menggunakan kain atau kertas kado, kemudian beri lem pada stik pada bingkai foto yang tadi ya, atau potongan kardus, kemudian tempelkan kardus yang sudah dibungkus dengan kertas kado atau dengan kain. 9. Tempelkan benang wol atau benang biasa atau tali rafiah, bisa juga menggunakan tali sepatu yang sudah tidak dipakai, di bagian belakang bingkai foto, di belakang bingkai foto, kemudian beri nama di bagian belakang bingkai ya. 10. Masukkan foto lewat bagian atas. Dan itu adalah cara membuat atau langkah-langkah membuat bingkai foto. Kalian kerjakan selama 1 minggu. Setelah itu dikumpulkan. Nah, apabila kalian sudah selesai mengerjakan tugas untuk hari ini, jangan lupa foto dan kirim ke guru kalian masing-masing. Sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.